wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita masuk dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Pada materi ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Semoga dengan kita mengawali doa bersama ini, kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga dipermudah kita dalam memperoleh ilmu tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, semoga anak-anak semua dapat mengikuti tanpa ada suatu halangan apapun ya. Dan juga diusahakan kepada anak-anak untuk selalu mencermati apa yang nantinya disampaikan oleh ibu guru. Baik, anak-anak, dalam materi kali ini pentingnya kita untuk mempelajari dan juga mengetahui sejarah. Karena dengan kita mempelajari dan juga menambah wawasan kita tentang sejarah, tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Dengan kita mempelajari sejarah, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran tersebut. Seperti kita bisa meneladani sifat-sifat tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah tersebut. Yang kedua, kita tahu bagaimana alur tentang perjalanan sejarah itu. Yang ketiga, kita bisa ambil nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sejarah tersebut, tentunya dalam sejarah Islam ini. Baik, dalam tujuan proses pembelajaran kali ini, diharapkan semua siswa dapat menjelaskan bagaimana lahirnya dinasti Abbasiyah dan juga menjelaskan bagaimana perkembangan dan juga peradaban ilmu pengetahuan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, nah di sini Ibu akan menampilkan sebuah peta tentang kekuasaan wilayah pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa sangat luas sekali pada masa itu daerah kekuasaan yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah, di mana memang hampir 1 abad dinasti Abbasiyah itu memimpin negara Islam pada masa itu. Dalam perjalanannya, dinasti Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad di wilayah Jazirah Arab. Jadi tidak heran banyak sekali daerah yang sudah masuk dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dalam awal periodenya, khalifah pertama dinasti Abbasiyah yaitu bernama Abu Abbas As-Saffah. Nah, anak-anak, kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah sendiri itu diambil dari nama keturunan paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Abbas. Maka dari itu, kenapa dinasti Abbasiyah itu dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena mereka semua adalah anak keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW. Di sini juga terdapat sebuah foto di mana beliau adalah Abu Abbas As-Saffah, khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dalam perjalanannya yang selama hampir 6 abad tersebut, tentunya setelah Abu Abbas As-Saffah banyak sekali khalifah-khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, diantaranya ada beberapa tokoh khalifah yang menonjol dan juga banyak memberikan kontribusi entah itu tenaga dan juga pikiran dalam perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyad, dinasti Abbasiyah tersebut. Salah satunya yaitu beliau Abu Ja'far al-Mansur
yang kedua yaitu Muhammad Al-Mahdi, dan yang ketiga Harun Al-Rasyid. Nah, tentunya teman-teman di sini sangat familiar sekali dengan yang namanya Khalifah Harun Al-Rasyid. Nah, beliau merupakan salah satu khalifah yang ada di dinasti Abbasiyah, di mana beliau ini sangat banyak sekali berkontribusi untuk perkembangan dan juga peradaban, entah itu peradaban ilmu pengetahuan dan juga peradaban sosial yang ada di masyarakat Arab pada masa itu. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat dengan pesat, entah itu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Nah, mari kita lihat apa saja ilmu-ilmu yang berkembang pada masa dinasti Umayyah itu, khususnya pada ilmu agama dan juga ilmu umum. Yang pertama, kita akan masuk dalam ilmu agama, di mana ilmu agama tersebut memang menjadi penting dan juga mendapat perhatian khusus pada masa itu. Antara lain, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir yang nantinya melahirkan ulama-ulama yang menurunkan ilmunya bagi murid-muridnya sampai sekarang ini. Maka dari itu, sampai saat ini pun ilmu pengetahuan, entah itu dari ilmu fikih, hadis maupun tafsir dan sebagainya, itu masih bisa kita rasakan pada saat ini. Dan tentunya sanad yang dimiliki oleh guru-guru kita yang nantinya akan sampai kepada ulama-ulama pada zaman dahulu, dan juga nantinya akan sampai kepada masa khalifah-khalifah yang ada. Nah, di sini tentunya pentingnya kita melihat sanad dan juga isi ilmu yang kita pelajari ini. Jangan sampai kita mempelajari ilmu tapi tidak jelas sanadnya. Dalam perkembangannya banyak sekali ulama dan juga ilmuwan yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah, entah itu ulama salaf, ulama fikih, dan juga ilmuwan kedokteran dan sebagainya. Ada lagi juga ilmu astronomi. Nah, kita di sini akan membahas tentang tokoh-tokoh ulama dan juga para ilmuwan tersebut. Dari situ anak-anak bisa mengambil hikmah dan juga contoh kita untuk tetap belajar dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan kita, masyarakat dan juga kebudayaan itu sendiri. Nah, yang pertama contohnya seperti peradaban di lingkungan masyarakat sosial. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemimpin dinasti Abbasiyah pada masa itu. Pada bidang sosial budaya bisa dilihat dari seni arsitektur bangunan-bangunan yang sudah ada pada masa dinasti Abbasiyah itu sendiri, dan juga banyak sekali para seniman khususnya dalam bidang syair yang kita kenal pada saat ini, contohnya seperti Abu Nawas itu. Nah, beliau merupakan salah satu seniman syair yang digandrungi pada masa dinasti Abbasiyah, dan juga terbentuknya badan kemiliteran dan juga keamanan negara pada masa itu. Nah, hal ini bisa menjadi bukti bahwa bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang dikembangkan pada saat itu, tetapi juga peradaban sosial budaya dan juga kemanusiaan yang bisa kita lihat dari bukti-bukti sejarah yang ada. Sistem politik kemiliteran itu sudah dibentuk pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur yang ada pada masa tersebut. Hal ini bisa dilihat dari segi bangunan dan juga arsitektur yang ada, di mana perkembangan yang ada itu sudah menjadi dasar dalam setiap kegiatan yang dihasilkan oleh masa dinasti Abbasiyah. Banyak sekali pembangunan-pembangunan khususnya tempat beribadah. Bukan hanya tempat beribadah saja, tetapi untuk melaksanakan pembelajaran yang ada pada saat itu
dinasti Abbasiyah sudah membangun sebuah madrasah, sebuah majelis, dan sebagainya untuk kita mencari ilmu. Bukan hanya di masjid saja, tetapi di tempat yang sudah disediakan. Sekian materi pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan tatap muka. Jadi, untuk anak-anak, siapkan materi selanjutnya ya. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Banyak kurangnya mohon maaf. Allahumma fiqh wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.